Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar, NPM 12, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di kesempatan kali ini saya akan menguraikan kembali tentang materi dari mata kuliah karakter building yang telah saya pelajari di semester 2 ini. Oke, untuk pertemuan pertama tentu saja perkenalan. Kuliah pertama berlangsung secara offline, saling mengenalkan tentang mata kuliah itu sendiri, tentang karakter building, tentang bagaimana kita akan belajar ke depannya. Mungkin untuk pertemuan pertama seperti itu. Lalu pertemuan kedua kita membahas tentang self image. Dan apa itu self image? Seperti namanya, self image adalah sebuah, mungkin lebih cocok kalau misalkan orang yang memandang kita seperti, image kita seperti apa sih, kita seperti apa, mungkin dari segi sikap, wawasan, atau dalam keseharian. Dan dalam materi self image itu kita diberi tugas untuk menanyakan kepada orang lain tentang diri kita sendiri seperti apa. Mungkin dalam kasarnya seperti menanyakan tentang diri kita kepada orang lain. Itu yang saya pelajari di semester 2 pertemuan kedua. Semester 2 pertemuan kedua ini berlangsung secara online. Jadi saat itu kita menerima materi lewat Zoom meeting. Itu untuk pertemuan kedua. Oke, selanjutnya lanjut di perkuliahan ketiga, berlangsung secara offline. Dan untuk materi pertemuan ketiga ini membahas tentang tanggung jawab. Dan apa itu tanggung jawab? Mungkin secara garis besar, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya sebagai perwujudan atas hak dan kewajiban bagi dirinya sendiri atau pihak lain. Yang mungkin sering orang dengar adalah tanggung jawab itu adalah beban bisa apa saja, mungkin seperti beban moral, atau mungkin beban, contoh seperti beban pekerjaan. Misalkan kita bekerja sebagai di salah satu profesi, misalkan tukang fotokopi. Mungkin tanggung jawab kita sebagai tukang fotokopi adalah seperti, ya intinya tanggung jawab dalam pekerjaan seperti menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang seharusnya. Seperti itu untuk pertemuan ketiga tentang tanggung jawab. Materi tanggung jawab ini berlangsung secara offline di pertemuan ketiga. Pertemuan selanjutnya semester 4 kita membahas tentang kedisiplinan. Dan pertemuan 4 ini kita melangsungkan kuliah secara online, sama seperti online sebelumnya lewat Zoom meeting. Jadi apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap yang harus diterapkan setiap manusia agar manusia itu dapat teratur dan berjalan dengan semestinya dan tidak mengganggu proses berjalannya kehidupan orang lain. Karena disiplin itu penting bagi setiap orang, termasuk dalam dunia kerja. Disiplin itu sangat dibutuhkan karena bisa salah satu menilai dalam kinerja kerja kita. Kalau misalkan kita nggak disiplin, mungkin seringkali kita tidak akan mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Oke, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kelima adalah rendah hati. Rendah hati adalah sebuah sikap di mana seseorang tidak merasa dirinya hebat dan selalu merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Bukan berarti dia mengecilkan diri sendiri, tapi lebih kepada dia menahan untuk tidak mengedepankan egonya. Rendah hati itu sering diartikan atau sering dikaitkan dengan orang yang berilmu, karena memang benar pada faktanya orang berilmu lebih cenderung untuk menahan dirinya dan tidak mengatakan tentang apa yang dia tahu, tentang apa yang dia punya dan segalanya. Dia lebih menahan. Intinya rendah hati itu tidak merasa hebat, lebih menahan diri. Pertemuan selanjutnya membahas tentang integritas. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu integritas. Dalam bahasa Latin, integritas diambil dari kata yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Integritas adalah sifat atau kesadaran yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan wibawa dan kejujuran. Di materi di pertemuan ini, pada saat perkuliahan kita ditugaskan untuk memberikan contoh sikap-sikap orang yang berintegritas. Mungkin diantaranya dalam hal kecil seperti tepat waktu, selalu menepati janji, mengakui kesalahan, membela hal yang benar, dan seterusnya. Integritas ini cukup penting dibahas karena memang ini adalah pengetahuan dasar yang harus kita pelajari. Dan sama seperti perkuliahan setelah integritas yang ini, perkuliahan ini berlangsung secara online, dan di minggu kedepannya di pas perkuliahan offline maksudnya kita sama membahas tentang integritas juga. Jadi ya mungkin menurut saya dari semua materi ini mungkin cukup seperti itu, cukup menjelaskan tentang perkuliahan yang kita jalani di semester 2 ini di mata kuliah karakter building. Dan menurut saya mata kuliah karakter building ini sangat dibutuhkan untuk khususnya mahasiswa, karena bisa membangun karakter kita dalam apapun, dalam seperti materi yang sudah tadi saya sampaikan. Ada integritas, ada rendah hati, cara-cara kita bersikap. Intinya cara-cara kita bersikap agar mungkin kita menjadi karakter yang lebih baik dan bisa berbaur di masyarakat, yang mana artinya sebenarnya itu untuk kebutuhan kita sendiri, akan berbalik kepada diri kita sendiri untuk menjadi karakter yang mungkin lebih bisa diharapkan dalam segi apapun, karena memang segala hal yang dipelajari dalam mata kuliah karakter building ini sudah mencakup seluruh aspek moral manusia, seperti apa dan harus bagaimana cara kita bersikap, cara kita menjalani hidup, mungkin seperti itu. Apa yang sudah saya sampaikan tadi dirasa mungkin sudah cukup untuk menjelaskan atau menjabarkan materi mata kuliah karakter building selama semester 2 ini, di awal semester 2 maksudnya. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.